Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di podcast kali ini sambungan dari episode sebelumnya membahas tentang kapan aku menikah. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita memantaskan diri untuk menjadi seorang suami yang baik bagi keluarga kita kelak? Atau sudahkah kita menyiapkan diri untuk menjadi istri yang mendukung suaminya saat menikah kelak? Sehingga pantas bagi kita untuk dipilih dalam membangun mahligai pernikahan. Yang kedua, walaupun kita telah siap, sulit pula untuk dipilih bila kesiapan itu tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin ada seorang muslimah yang betul-betul siap untuk membangun pernikahan, dan ada juga pada saat yang sama seorang muslim yang sedang menimbang untuk meminang seorang muslimah yang solihah. Namun, keduanya tiada saling mengenal dan mengetahui, sehingga kemungkinan itu pun semakin kecil. Maka, ada cara pikir yang harus dibangun untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu banyak cara yang bisa ditempuh agar kesiapan dan maksud kita untuk menikah diketahui oleh pihak lain yang berkepentingan. Salah satunya yang paling aman adalah dengan meminta perantara kepada seseorang yang telah menikah yang tentunya memiliki informasi dari pasangan hidupnya. Bagi yang sudah bergabung dalam jamaah dakwah atau gerakan dakwah, lazim di antara ikhwan ataupun akhwat yang ingin menikah menyampaikan niat dan kesiapannya kepada ustadz ustazahnya, murabbi atau murabbiyahnya, musyrif atau musyrifahnya, untuk menjadi perantara dan membantu menghubungkannya dengan lawan jenisnya yang siap menikah pula. Asyiknya, bagi aktivis-aktivis dakwah yang sudah tergabung dalam gerakan dakwah, keimanan dan agama dari calon pasangannya biasanya telah terbina dengan baik dan telah terbiasa dalam jalan dakwah sehingga visinya telah sama dan tak perlu ditata ulang. Dibina lalu dibini, jadi tak perlu dibini barulah dibina. Berada di dalam satu gerakan dakwah berarti memiliki satu visi dalam perjuangan Islam, telah memiliki standar yang sama dalam kehidupan, yaitu menaati Allah. Dengan cara ini suami mudah dinasehati, begitu pula dengan istri, tinggal mengutip ayat atau hadis untuk jadi nasihat, habis perkara. Bukan berarti lantas bergabungnya seseorang dalam gerakan dakwah hanya untuk mencari pasangan semata. Ini pun bukan landasan niat yang benar. Namun niatnya haruslah memantaskan diri sebagaimana yang kita ceritakan di depan. Berjuang untuk Islam adalah kewajiban setiap mukmin dan mendakwahkan Islam adalah keharusan bagi kita semua. Dalam melakukannya tentu mesti ada ilmu yang harus kita instal dalam diri. Nah, bonusnya ilmu itulah yang juga pasti diperlukan dalam pernikahan. Karena itu bergabunglah dalam gerakan-gerakan dakwah sedini mungkin. Giatkan halakoh-halakoh seawal mungkin. Kaji Islam semudah mungkin. Bentuk diri kita menjadi muslim dan muslimah sejati yang pahami hukum-hukum Allah, bersemangat menjabarkannya dan tentunya menyiapkan diri menjadi suami, istri atau ibu yang baik kelak saat tiba waktunya. Selain cara tersebut, bisa pula meminta kepada teman yang telah menikah untuk memberikan informasi dan panduan agar dapat mengenalkan kita dengan calon pasangan yang dikira cocok. Nah, ini memang agak lebih berisiko dan perlu penyaringan yang ekstra. Ta'aruf sangat berperan untuk melihat apakah calon ini nantinya akan membawa kebahagiaan pasca nikah ataukah bencana pasca nikah. Boleh juga bagi wanita untuk mengajukan dirinya lebih dulu kepada pria yang dianggap cocok untuk menjadi pasangan hidupnya. Walau hal ini tidak jamak di tradisi masyarakat kita yang malu-malu, inilah yang dilakukan Bunda Khadijah Putri Khuwailid kepada Muhammad SAW. Jadi boleh saja pihak wanita yang mengambil inisiatif terlebih dahulu. Begitulah sebab-sebab langsung yang mengantarkan kita lebih dekat untuk mengetuk pintu pernikahan, cara yang langsung memberikan akibat yang nyata. Selain itu, ada pula sebab-sebab tak langsung, sebab-sebab gaib. Gaib yang saya maksudkan adalah perkara-perkara yang tidak langsung, yang kita minta kepada Allah. Bisa disederhanakan seluruh doa dan pinta kita kepada Allah, agar Allah berikan jalan keluar dan terkabulnya maksud. Untuk mengerti pembahasan tentang sebab-sebab tidak langsung ini, ada satu hadis yang perlu kita tayangkan ulang agar kita ingat pembahasan awal, juga semakin memberi kita pengertian tentang konsep kepantasan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan perang dengannya.
Tidaklah mendekati seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan melakukan apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil atau sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk memegang, dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut adalah hadis qudsi yang sangat masyhur, tertera pada Hadis Arba'in nomor 38. Isinya perlu kita ingatkan terus dalam jiwa kita agar kita benar-benar memahami bahwa ridha Allah tidak akan datang tanpa kita sempurnakan seluruh kewajiban yang Allah perintahkan. Logikanya begini, tujuan menikah adalah ibadah kepada Allah dan yang kita ajak menikah nantinya juga kita harapkan hamba Allah yang taat kepadanya. Keluarga yang dituju adalah keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang cenderung kepada Allah. Allah pemilik setiap hati, Dia yang berkehendak membolak-balikan hati. Nah, bila kita tidak minta kepada Allah, siapa lagi yang layak? Logikanya lagi, Allah pemilik semuanya yang tiada apapun mustahil baginya. Jika ia berkehendak, dia tinggal berkata, jadi maka terjadilah. Agar pinta kita dikabulkan, tentu kita harus terlebih dahulu menggapai ridhonya. Dan karenanya, pinta kita menjadi hal yang pantas dikabulkan. Berdasarkan hadis tadi, ada sebab-sebab tidak langsung atau gaib yang bisa kita perbuat agar Allah ridho kepada kita dan kepada pinta kita. Oke teman-teman, itu dia part kedua di episode Kapan Aku Menikah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.